Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan awal pekan ini. Dan saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan di awal pekan ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami boleh menaikkan syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sebelum kami bekerja melakukan segala tugas tanggung jawab kami dalam sepekan ini, kami membutuhkan firman-Mu yang dapat mengajari setiap kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur, teguhkanlah kami di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Firman Tuhan yang akan meneguhkan kita di hari ini terdapat dalam Hagai pasal yang kedua ayatnya yang ke-10 sampai yang ke ayat yang ke-14. Hagai pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Perhatikanlah firman Tuhan. Pada hari ke-24 bulan 9 tahun kedua pada masa pemerintahan Darius, Raja Persia, pesan dari Tuhan datang kepada Nabi Hagai demikian. Tuhan yang Maha Kuasa menyuruh engkau untuk bertanya kepada para imam apa yang dikatakan hukum Taurat tentang hal ini. Seandainya seorang membawa daging dalam lipatan pakaiannya, daging itu ialah bagian dari kurban, jadi itu kudus. Bagaimana jika pakaiannya menyentuh roti atau makanan yang dimasak, atau anggur, atau minyak, atau makanan apapun? Apakah yang disentuh itu menjadi kudus? Para imam itu menjawab, tidak. Kemudian Hagai mengatakan, jika seorang menyentuh mayat, ia menjadi najis. Sekarang ia menyentuh sesuatu yang lain. Apakah benda itu menjadi najis? Para imam menjawab, ia menjadi najis. Perhatikan ayat 14. Kemudian Hagai mengatakan, Tuhan mengatakan, demikianlah adanya orang-orang dari bangsa itu. Mereka tidak kudus di hadapanku. Segala sesuatu yang disentuh dengan tangannya dan apapun yang dibawanya menjadi najis. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pagi ini kita merenungkan bersama bagian firman Tuhan ini tentang bagaimana kita membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, membangun sebuah gedung bukan pekerjaan yang mudah, atau membangun sebuah rumah bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap bagian harus dikerjakan dengan serius dan dibangun dengan bahan-bahan yang tentu berkualitas. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun bait Allah, tentu kita mempersiapkannya dengan baik. Kita mempersiapkan bahan-bahan yang berkualitas. Olehnya Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan di hari ini kita melihat kepada pribadi Hagai dan para imam. Dan bagian ini Tuhan mengingatkan pentingnya hukum Tuhan saat mereka mempersiapkan kurban dan melayani di bait suci. Dan kita perhatikan ada aturan yang mestinya ditaati umat Allah untuk menjaga kekudusan dengan melakukan ketentuan yang diwariskan turun-temurun. Itulah umat akan terhindar dari segala kenajisan. Bapak Ibu Saudara, sayang sekali apa yang diberikan para imam tidak selalu diterima Tuhan. Dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa hasil pekerjaan dan persembahan mereka adalah najis. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, para imam tahu apa isi hukum Taurat, tetapi belum tentu semua orang dapat melakukannya dengan tepat setiap hari seperti yang Tuhan mau. Perhatikan baik-baik bahwa kelalaian mereka menjadi peringatan bahwa jauh lebih mudah bagi kita untuk mewariskan kenajisan daripada kekudusan itu sendiri. Oleh karena itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Kisah pembangunan bait suci pada zaman Hagai
bisa menjadi sebuah gambaran bagaimana membangun hidup kudus di hadapan Allah, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Bisa saja Bapak Ibu Saudara, dunia mengajarkan bahwa kesuksesan tidak dapat dibangun tanpa sedikit kecurangan. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan semesta alam, pencipta segala sesuatu, Ia lebih menghendaki kehidupan umatnya yang dibangun di atas dasar kekudusan hidup. Perenungan bagi kita adalah bagaimana mungkin kita bisa membangun kehidupan yang suci. Bapak Ibu Saudara, kita tahu apa itu kebaikan, tetapi tidak mungkin kita bisa melakukannya sesuai dengan standar Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, memang secara manusia kita tidak mungkin memenuhi standar Allah dalam hal kekudusan. Itulah sebabnya Allah sendiri harus menentukan, harus memilih satu jalan, yaitu melalui pribadi Kristus yang lahir ke dunia ini, menjembatani setiap kita, menebus setiap kita, sehingga Ia harus mati untuk menanggung segala dosa kita, sehingga dalam karya penebusannya kita ditahirkan, kita dikuduskan, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup menguduskan kita secara sempurna, dan Dia yang mampukan kita untuk membangun kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Minggu ini kita akan diperhadapkan banyak hal yang bisa saja menggoda kita untuk terjerumus di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengambil sebuah langkah yang tepat, yang benar. Mari kita mengawali kehidupan di dalam anugerah-Nya dengan berserah penuh kepada Tuhan dan menghidupi firman-Nya setiap hari. Maka saya percaya kita dimampukan untuk membangun kehidupan yang menjadi kesaksian bagi dunia bahwa kita hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur buat firman di awal pekan ini. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya memampukan setiap kami untuk menghidupi firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat bekerja, selamat berjuang. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Shalom.